Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nidia Putri dengan NIM J1A11904 dari kelas K3 angkatan 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo Kendari. Jadi pada video kali ini di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman mengenai stunting dan bagaimana pencegahannya di wilayah pesisir. Tahukah kalian masa balita merupakan periode penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang dimana terjadi peningkatan secara pesat sehingga disebut periode emas dalam siklus kehidupan. Tumbuh kembang balita tentunya membutuhkan asupan gizi yang cukup dan sesuai agar tidak terjadi permasalahan gizi. Buruknya kualitas asupan gizi pada balita dalam jangka panjang akan menimbulkan permasalahan serius yaitu stunting. Yang selanjutnya yaitu apa itu stunting dan bagaimana dampaknya. Jadi, stunting merupakan indikasi masalah gizi yang bersifat kronis akibat dari kondisi tertentu yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat, dan asupan makanan yang kurang dalam jangka waktu lama sehingga menimbulkan anak menjadi pendek atau stunting. Dampak yang ditimbulkan dari adanya stunting yang pertama yaitu dampak jangka pendek. Yang ditimbulkan yaitu seperti perkembangan otak terganggu sehingga mempengaruhi kecerdasan balita, kemudian ada pertumbuhan fisik dan metabolisme dalam tubuh juga dapat terganggu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang ini dapat menimbulkan penurunan kemampuan kognitif dan prestasi belajar serta penurunan imunitas tubuh sehingga anak mudah sakit. Kemudian balita juga dapat memiliki risiko tinggi mengalami penyakit tidak menular hingga disabilitas pada usia lanjut. Selanjutnya, bagaimana kondisi stunting di Indonesia dan di daerah pesisir? Prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 37,2%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 30,8%. Walaupun mengalami penurunan, stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu ditangani karena prevalensinya melebihi 20%. Apa yang menyebabkan terjadinya stunting? Jadi beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting adalah praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah melahirkan. Kemudian masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau antenatal care atau pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan. Kemudian ada postnatal care dan pembelajaran dini yang berkualitas, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi, dan kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi, dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Yang selanjutnya yaitu pencegahan dan intervensi terhadap kejadian stunting di Indonesia. Jadi terdapat dua kerangka intervensi stunting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Kerangka pertama yaitu kerangka gizi spesifik, di mana intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Kemudian kerangka intervensi stunting yang direncanakan oleh pemerintah yang kedua yaitu intervensi gizi sensitif. Kerangka ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi stunting. Sasaran dan intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus di ibu hamil dan balita pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Kegiatan terkait intervensi gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga. Ada 12 kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih. Kemudian yang kedua menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan verifikasi bahan pangan. Dan yang keempat menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana atau KB. Dan yang kelima yaitu menyediakan jaminan
Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan yang keenam yaitu menyediakan jaminan persalinan universal atau JAMPersal, dan yang ketujuh yaitu memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, dan yang kedelapan yaitu memberikan pendidikan anak usia dini atau PAUD universal, dan yang kesembilan yaitu memberikan pendidikan gizi masyarakat, dan yang kesepuluh memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, dan yang ke-11 menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, dan yang ke-12 yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Jadi, kedua kerangka intervensi stunting di atas sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencegah dan mengurangi prevalensi stunting. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai stunting dan pencegahannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.